Kita ke kabar lain, Saudara. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA UIN Wali Songo Semarang berkomitmen mengawal dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswi sampai tuntas. Dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dosen Universitas Islam Negeri Semarang menjadi perhatian banyak pihak. Selain pihak kampus sendiri, juga kalangan mahasiswa, terutama Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA UIN Wali Songo, yang akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Wakil Ketua DEMA UIN Wali Songo Semarang, Yusuf Aditya Pratama, mengaku prihatin atas dugaan kasus itu apapun bentuknya. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA UIN Wali Songo, Kurnia Muhajarah, berkomitmen mengusut dugaan kasus ini meskipun belum ada korban yang melapor. Pihaknya masih mendalami untuk mencari korban dan saksi-saksi lainnya. Mengucapkan keprihatinan yang mendalam atas dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus kami beberapa waktu terakhir. Kami dengan tegas mengecam kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Segala jenis kekerasan seksual, apapun bentuknya, tidak pernah dibenarkan secara sosial, norma maupun hukum. Jadi saat ini memang kami masih di tahap investigasi. Masukan-masukan dari masyarakat tetap kami tampung, tapi asas praduga tak bersalah dan juga asas untuk konfidensial itu sangat penting untuk menyelamatkan korban juga. Jadi saat ini kami sangat amat berhati-hati dan semua informasi kami tampung. Bergeser ke Sumatera Barat, Saudara, jembatan yang putus karena banjir bandang tidak kunjung diperbaiki. Warga Nagari Anduring, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa menyeberangi sungai yang deras dengan menggunakan rakit. Rakit kayu sederhana itu ditarik dengan tenaga manusia menjadi satu-satunya urat nadi penghubung warga. Dengan kuat, sejumlah warga menarik rakit yang di atasnya adalah warga dengan motornya. Rakit kayu sederhana yang ditarik dengan tenaga manusia ini menjadi satu-satunya urat nadi penghubung warga. Sudah setengah tahun berlalu sejak banjir bandang meluluh lantakkan infrastruktur di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Namun jembatan utama yang menghubungkan Nagari Anduring dengan Nagari Kayu Tanam belum kunjung diperbaiki. Warga terpaksa menyeberangi Sungai Batang Anai yang berarus deras dengan menggunakan rakit sederhana. Jembatan air banjir bandang. Sejak jembatan ini putus pada November lalu. Ya. Ini setiap penyeberangan warga dimintai biaya berapa ya, Pak? Nah, sumbangan aja berapa sekitarnya. Oh, sekitarnya aja. Oh, seikhlas mereka aja. Ya. Berarti ini sudah berbulan-bulan, Pak. Apakah sudah ada dari pemerintah terkait untuk melihat kondisi ini? Sudah sering, Pak. Tapi tidak ada. Pasti juga ada pernah. Tapi belum ada realisasi. Belum ada realisasi. Menjawab keinginan warga akan jembatan baru, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat bersama Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade meninjau lokasi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan dapat segera dilakukan, mengingat jembatan ini merupakan akses vital bagi 30.000 warga di dua nagari. Diperkirakan awal Agustus nanti detail engineering desain jembatan baru sudah selesai dengan ukuran panjang jembatan yang akan dibangun 2 kali 70 meter. Target akhir 2026 pembangunan fisik jembatan sudah bisa dimulai. Tersedia kalau memang akhir tahun ada nanti kita seperti apa jembatan yang akan dibangun itu, Pak? Ya. Jembatannya yang akan dibangun itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jembatan nanti jembatan Rangka Baja. Tadi kan Pak Andre sudah sampaikan 2 kali 70. Nanti ada perbentang 70 meter di tengah kan kita bikin pilar jembatannya Rangka Baja. Asistensi dengan Balai Teknik Sungai karena perilaku sungai ini kan yang lebih mengetahui dari Balai Teknik Sungai. Nanti mungkin apakah saran dari mereka terkait kedalaman fondasi ataupun proteksi abutmen apa yang akan kita tambahkan nanti kita lengkapi setelah servis teknis dari mereka. Pembangunan fisik jembatan sangat dibutuhkan masyarakat sebab jembatan Anduring yang menjadi akses penghubung antar nagari tidak hanya sebagai akses jalan, tetapi jembatan Anduring menjadi akses warga membawa hasil pertanian
untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Beragam kabar penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda.